Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwakum bisyarri minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami pasti akan menuju kamu dengan suatu ketakutan. Inal khawfi wal ju'i, kelaparan, orang minal amwali, kekurangan harta, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kekurangan harta, kehilangan jiwa dan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah kami kembali, kami akan kembali. Al-Baqarah ayat 155 sampai 5. Dalam lanjutkan Allah, kalau coba kita mencermati dengan Allah di atas, sekali lagi apapun kejadian di atas bumi pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya. Seperti gunung Meletus, gunung Semeru yang luar biasa hebatnya. Bayangkan sungai yang dalamnya 20 meter sangat luas, langsung penuh dengan debu. Saya yang begitu lebar dan dalamnya seperti itu, sangat kecil dari orang bisa. Sekarang penuh dengan debu 2 meter. Belum yang bilang, kita 11 orang, belum yang lagi, belum kerusakan lainnya. Dan kejadian dasar semacam itu tanpa prediksi dulu. Zaman sholat Jumat Rasulullah, lalu bagaimana? Tentu kita ambil hikmahnya saja. Sekian banyak hikmah musibah ini, minimal ada 3 hikmah makna terjadinya musibah. Satu adalah sebagai ujian dan cobaan. Kalau coba kita memahami ayat 155 ini, wala nabluwannakum bisyarri, yakni sungguh pasti kata akan aku uji mereka yang mengiman padaku. Sebagaimana beberapa masih menjelaskan, pasti artinya apa? Baik pribadi, individu maupun kelompok masyarakat kita, dimanapun kita berada, pasti ada ujian hidup ini. Termasuk ujian yang besar di Gunung Semeru. Lalu apa sikap kita? Tentu sikap kita harus menerima dengan ikhlas hati. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah menekankan mereka yang sabar, yang memberikan masalah ini kepada Allah akan mendapatkan kebahagiaan, tentu kebahagiaan dunia akhir dan surga akhirnya. Lalu bagaimana sabar yang dimaksud di sini? Tentu sabar dalam konteks menghadapi musibah, karena ini sifatnya peringatan dan ujian, maka harus banyak istighfar, evaluasi diri. Bisa jadi karena kelupaanmu sebagai manusia, karena manusia yang tempat salah dan lupa. Begitu
senangnya saat itu. Dan mereka di sana daerah makmur yang luar biasa. Begitu menikmati kenikmatan dunia yang sepertinya ada ujian. Lebih 55 tahun belum pernah erosi erupsi Semeru itu sampai ke tempat itu. Dengan itu Pak Jokowi kemarin di saat terlalu ke sana akan secepatnya merelokasi mereka yang kena dampak merbabu di Semeru yang tersebut, dipindah ke tempat lain, kurang lebih 5.000 orang. Sekali lagi jamaah salat Jumat Rasulullah, yang kita ambil adalah hikmahnya, ujian bagi kita. Ujian bagaimana? Ujian menguji iman kita. Bagaimana iman, semangat ibadah kita manakala ada ujian seperti itu. Harta benda habis ludes, semuanya kembali kepada nol, tidak punya harta sama sekali. Belum kehilangan saudara-saudaranya, ahli warisnya, anak-anaknya, dan orang tuanya. Jamaah salat Jumat Rasulullah. Peringatan bagaimana? Peringatan untuk berikutnya, kita harus selalu waspada, selalu menyadari bahwa di lingkungan itu bisa saja terjadi musibah yang dahsyat. Juga peringatan bagi kita, orang yang berada di lingkungan gunung berapi. Gunung Merapi bisa jadi tanpa diduga, tanpa dinyatakan. Apalagi daerah kita, daerah aliran Merapi, daerah aliran Merapi. Tahun 1901 kejadian dahsyat yang menghilangkan candi di Prambanan. Saat tahun itu tanpa diduga, tanpa dinyatakan. Oleh karena itu jamaah salat Jumat Rasulullah, sekali lagi peringatan yang bersifat pribadi agar selalu ingat akan bahaya musibah, dan tentu saja ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu banyak istighfar, berzikir kepada Allah, banyak bersedekah, banyak bertobat, banyak berbuat kebaikan, menjauhi segala larangan dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT. Dari jamaah salat Jumat rahimahullah, itulah sekelumit tentang pengertian sabar. Yang jelas sabar itu menerima kenyataan yang ada dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari sesuatu yang sepertinya akan membawa musibah bagi kita bersama. Di sisi lain juga musibah adalah dapat mengurangi dosa, dengan kata lain kafarat dapat menebus dosa, dan banyak lagi yang lainnya, dan banyak lagi yang lain. Yang jelas kita harus menyadari bahwa kematian datangnya tidak diduga-duga. Oleh karena itu jamaah salat Jumat Rasulullah, kita harus selalu mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, bertindak, berlaku, berbuat dengan sehati-hatinya. Kalau coba kita memahami sabar dalam konteks menghadapi musibah, sabar menghadapi musibah, sabar di dalam menghadapi dan menjalankan ibadah, sabar dalam konteks jihad fisabilillah. Oleh karena itu jamaah salat Jumat rahimahullah, dengan hati yang sedih, dengan hati yang iba melihat kesedihan mereka, kita harus selalu berdoa memohon kehadirat Allah SWT agar mereka diberi kekuatan dari batin. Mereka yang gugur, yang meninggal, yang kena musibah, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ditempatkan di surga Firdaus. Hadirin jamaah salat Jumat Rasulullah, akhirnya kembali pada hati kita
kita masing-masing. Coba kita evaluasi diri kita. Coba kita introspeksi diri kita. Sampai sejauh ini, sudah benarkah hidup kita ini? Sudah semakin mapankah pikiran kita? Semakin iman dan takwa kepada Allah SWT sebelum kematian yang tidak terduga-duga menyambut kita bersama. Hanyalah dengan kehati-hatian, hanyalah dengan persiapan kematian yang sebaik-baiknya kita akan jemput kematian. Selamat datang wahai kematian. Tentu kematian yang istiqomah dengan persiapan yang sama, kematian yang husnul khotimah dengan persiapan yang istiqomah di dalam beribadah. Dari ini jemaah salat Jumat Rasulullah, demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Tapi sekali lagi, hanyalah ingat kepada Allah, kita kembalikan masalah ini kepada Allah SWT. Kita introspeksi, kita selalu mawas diri dan berhati-hati dalam segala hal. Di saat COVID sudah mulai reda, di saat pemerintah sudah mulai yakin akan tidak semakin berkembangnya COVID, sehingga dibatalkanlah rencana PPKM ketiga yang akan datang. Dengan keberanian pemerintah, kita patut acungi jempol. Tidak ada larangan di saat tahun baru dan bulan Desember ini. Nah, mudah-mudahan ketentuan itu, keputusan pemerintah juga diberlakukan di saat besok kita berhari raya. Saat besok kita hari raya, harapan kita tidak ada COVID dalam bentuk lain. Tidak ada masalah yang menjadi alasan naiknya COVID. Harapan kita begitu. Mudah-mudahan doa kita bersama diterima oleh Allah SWT. Sekali lagi, kita semua selamat dari musibah apapun, dan kita sadar semakin banyak usia, semakin banyak iman dan takwa kepada Allah, kita selamat dunia sampai di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayatil hakim wa qurrati warhamna. Alhamdulillah hatta min hadza wa ma kunna linahtadiya lawla Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu subhanahu wa ta'ala wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu alaihi wasallimu taslima. Jamaah salat Jumat barakallah, sekali lagi monggo kita selalu introspeksi, selalu berhati-hati dalam menghadapi hidup ini. Ujian Allah tidak dapat kita duga. Yang jelas, di saat kita bahagia, ingat Allah. Di saat ada ujian, Allah mengingatkan kita. Di saat kita bahagia, lupa Allah. Di saat akan ada ujian, Allah melupakan hati kita. Buktinya seperti itu. Oleh karena itu, monggo kita nyuwun kepada dalam Allah SWT agar Allah selalu menjaga kita. Kita selalu tetap iman dan Islam, selalu mampu berbuat dalam kebaikan, menjauhi kemaksiatan dan hal yang lain yang dilarang oleh Allah SWT. Monggo nyuwun buatan saudara Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat rahmatan minhum wa innaka sami'un mujibud da'wat. Ya Qadiyal Hajat, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma aslimana minal bala wal musibah wal fitnah wal faksa wal kar wa ta'amul syukurika ala kulli syawir. Allahumma anfa'ana bala wal bala wal wabah wal faksa wal kar wasyifa wa tarifah sajadnya bimamikan ma dhahara minha wa batun fi buyutina fi qaryatina fi baladina Indonesia khasa wa fi jami sa'ilul buldan muslimin ama innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa tiba wa arinal batila batila zatilaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wassalamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah